Kopaska adalah pasukan elit spesialis misi bawah air. Pasukan khusus dengan kemampuan berderet. Mulai dari demolisi bawah air, sabotase, pembebasan sandera, pengawalan VIP, gerilya dan anti-gerilya, terjun bebas, penyapuran jauh hingga intelijen. Tepat jika disebut Kopaska adalah Navy SEAL-nya Indonesia. Karena kecocokan itu, Navy SEAL dan Kopaska rutin menggelar latihan bersama. Sudah 32 tahun dan 64 kali dua pasukan elit ini berlatih bersama dalam latihan berjudul Flash Iron. Dalam sesi latihan yang digelar, ternyata Kopaska jadi guru bagi pasukan Amerika tersebut. Tentara kita sangat berpengalaman berperang dalam hutan, memanfaatkan sumber alam untuk senjata. Misalnya saja membuat booby trap alias jebakan dari bahan-bahan yang sudah ada di hutan. Ranting, kayu dan akar-akaran bisa jadi senjata mematikan jika dipadukan dengan senjata atau peledak yang sudah ada. Ternyata dalam peperangan modern, hal itu masih sangat menakutkan. Untuk itu Navy SEAL merasa perlu mempelajarinya. Usai latihan, personel Kopaska pun layak mendapat brevet Trident Navy SEALs kehormatan. Karena itu jangan heran kalau melihat anggota TNI Angkatan Laut memakai brevet Navy SEALs. Benturan dengan tentara laut Malaysia, selain militer Amerika mengakui kedikdayaan Kopaska, tentara Malaysia pun pernah merasakan langsung sehingga kabur terbirit-birit. Padahal hanya dengan ancaman singkat, tanpa kontak senjata satupun. Dikisahkan, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2005, saat ketegangan RI Malaysia di Blok Ambalat. Saat itu pemerintah RI membangun mercusuar Karang Unarang yang terletak di titik terluar. Upaya ini selalu diganggu oleh tentara laut Diraja Malaysia, TLDM, maupun Marine Police. Mulai dari bermanuver yang menimbulkan gelombang, hingga menganiaya pekerja mercusuar. Pada 1 April 2005, dua kapal TLDM dan Marine Police Malaysia buang jangkar di dekat mercusuar. Upaya kapal patroli TNI AL, KRI Tedong Naga mengusir mereka tak digubris. Komandan KRI pun meminta bantuan dari personel Kopaska yang memang disiagakan di sana. Serka Ismail meminta izin Komandan Tim Kopaska Letu Berni untuk meluncur ke kapal Malaysia. Letu Berni mengizinkan. Namun dia meminta Ismail tak membawa senjata agar tak terjadi kontak tembak. Serka Ismail melaju dengan motorboat bersama Serdam Muhadi dan Kelasi 1 Yuli Sungkono. Ismail memerintahkan motorboat itu melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Tujuannya agar perhatian anak buah kapal Malaysia tertuju pada motorboat. Sementara itu Ismail melompat dan berenang senyap menuju kapal Malaysia. Tanpa diketahui satupun ABK, Ismail naik ke atas kapal. Dia mendobrak pintu samping kapal sambil berteriak. Serka Ismail pun sempat membentak seorang petugas meriam kapal Malaysia. Kapten kapal keluar. Dengan nada tinggi Ismail bertanya apa keperluan kapal Malaysia di tempat itu. Sang kapten menjawab normatif, hanya menjalankan perintah. Baiklah kalau begitu. Daerah ini adalah wilayah saya, Indonesia. Jadi setelah saya turun dari kapal ini, segera pergi dari wilayah ini. Kalau tidak jangkar akan saya putuskan, kata Serka Ismail pada komandan kapal Malaysia. Walau tak bersenjata, keberanian Ismail rupanya membuat nyali para ABK Malaysia ciut. Begitu Ismail lompat ke perahu karet, kapal pertama langsung angkat jangkar dan kabur dari Karang Unarang. Namun kapal kedua tak mau pergi. Serka Ismail dan tim Kopaska segera melaju. Aksi mereka dihalangi sehingga Ismail tak bisa naik kapal. Ismail segera menuju tali jangkar. Dia berteriak sambil menggoyang-goyangkan tali jangkar. Kalau tidak pergi, tali jangkar ini saya ledakan, ancamnya. Berhasil. Aksi ini pun membuat kapal Malaysia meninggalkan wilayah Karang Unang. Cukup 3 orang Kopaska untuk mengusir 2 kapal Malaysia.